بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة بارك الله. نحن مررنا بالبدع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدوى ولا طيرة، فلا ينبغي أن نقبل أدوى. الآن اشتهر في طلبة العلم خاصة الذين هم ينسبون أنفسهم سلفي وكذا الشيء الذي لا يرضى به، وهو أنه إذا قال أحد المشايخ فلان مبتدع فارم به. فلان مبتدع، جاءني واحد وقال: كيف أنت يزورك وتستقبله، يأتي فلان وهو يقول بوحدة الأديان؟ لا، وهو مبتدع. قلت: ليش مبتدع؟ قال: يقول بوحدة الأديان. قلت: يا أخي، إذا قال بوحدة الأديان فهو كافر ليس مبتدع. قل كافر. سكت. فهذه المسألة الآن زادت وطمت، تم الوادي إلى القرى. ليس هنا، الحمد لله، أنا أشم هنا كأنه قليل، لكن عندنا في المملكة، ثم أخرج خارج المملكة إلى بلاد الكفر معدودين، لكنه سبحان الله أحزاب، حزب بالحقيقة، حزب معنى حزب. فنجعل إذا عرفنا شخصا، الألباني رحمه الله كان يدعو إلى كشف الوجه وكذا، ما قبلناه، ما نقبل، لأن أدلة عندنا يعني نقول واضحة وكذا، لكن إذا كان الناس يعني يقبلون فنقول لا نتخالف ولا نتحزب لأجل هذا. الشيخ الألباني نفسه لما جاء في المملكة في المدينة، وكان مع بنته وكان مع زوجته، فأنا كنت أتدلل على الشيخ، فقلت له: يا شيخ، أنتم تقولون بكشف الوجه، وأم المؤمنين ما شاء الله يعني مثل الكيس مربوطة فيه. قال: أنا أمرها بهذا لأن هنا الجو وهنا العرف وهنا كذا. فالمسائل هذه نقول قد يكون إمام ولا يقبل منه شيء. فإذا عرفنا من أحد من طلبة العلم يكون قد أخطأ في الكلام، وجاء بعض المشايخ يقولون: لا تقربوا منه، اهجروه، مبتدع وكذا، ينبغي ألا ندخل في مثل هذه إن شاء الله، ونأخذ ما صفى ونتركه ما كدر، وهو مهما كان فمنهجه صحيح. قد يخطئ الإنسان في تطبيق المنهج، ولذلك نجد أن هناك شخصيات قد تركه وهجره بعض المشايخ، والأكثرون اعتذروا لهم، ما هو كذا، موجودين. فينبغي أن نكون مع الذين اعتذروا ولا نتحزب في هذا الباب. ونحن كنت أريد أن أقول هذا الكلام لا يطول في باب ذكر البدعة، فينبغي ألا نبتدع هذه البدعة التي ما كانت في أهل الحديث. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. Apakah Ustadz Khalid Basalamah sesat setelah beliau menyatakan tulang itu haram? Ya. Ada orang dua model. Ada orang yang dia pendalilannya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ada orang yang pendalilannya memang sudah bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Dua orang ini kita mensikapinya kalau dia bersalah maka berbeda. Ibarat saya katakan ada orang yang memang berniat dari Jakarta menuju Bandung, ada yang dari Jakarta memang menuju Garut. Jika orang memang sejak awal dia berpemahaman dengan pemahaman salafus saleh, kemudian dia ada salah-salahnya, maka tetap dikatakan dia adalah berpemahaman salafus saleh. Ya, meskipun dia punya salah-salah. Kalau salah kita tegur, ya. Kalau ada orang sejak awal memang sudah bukan ke Bandung tapi ke Garut, maka ini bukan berpemahaman salafus saleh. Maka kita harus bedakan dua model orang seperti ini. Orang yang berpemahaman para salafus saleh, cara pendalilannya jelas, Al-Quran, Sunnah, pemahaman para salaf. Beda dengan orang yang asal dia nafsir misalnya tanpa pemahaman para salafus saleh. Maka yang ini kita tinggalkan, yang ini kita ikuti. Ya. Kalau dia punya salah, maka alhamdulillah ada ustadz yang lain yang menegur. Ya. Setahu saya Ustadz Khalid Basalamah, ya, hafizahullah taala, memang kesalahan-kesalahannya ada beberapa dan saya sudah tegur langsung beberapa. Termasuk masalah tulang sudah saya tegur sekitar bulan lalu. 2 bulan lalu atau 2 bulan lalu. Dan dia sudah hapuskan, tapi mungkin sudah terlanjur di apa? Terlanjur di upload oleh yang lain. Wallahu alam bisawab, tapi saya sudah tegur. SMS-nya mungkin masih ada, WA-nya, dan dia bilang jazakallahu khair Ustaz, sudah saya suruh tim untuk apa? Menghapusnya. Ya. Orang salah mungkin, apalagi ceramah beliau apa? Banyak. Tapi saya akui bahwasanya banyak orang-orang mengenal sunnah dengan sebab
beliau hafizahullah taala ya. Adapun kesalahan-kesalahan beliau ya tentunya menjadi pelajaran bagi beliau untuk lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Alhamdulillah antum mengaji jangan satu ustaz saja ya. Ustaz yang satu tidak ada yang maksum, dia juga salah bahkan meskipun mungkin salah berulang-ulang dan beberapa kali dia klarifikasi, alhamdulillah dia mau klarifikasi, saya rasa itu kebaikan ya. Dan bukan berarti harus ditinggalkan ya. Ya kita menimbang orang melihat kebaikannya, kalau kekurangannya cuma sedikit, kebaikannya lebih banyak, maka dia masih pantas untuk kita ambil ilmu darinya. Dengan antum mengaji dengan banyak ustaz, kalau ada timbul keraguan antum bisa tanya sama ustaz yang lain. Ustaz saya kok ragu ya. Ya timbulnya seperti itu, ada orang ngaji sama beliau, kemudian ragu, ustaz kok ada fatwa seperti ini, akhirnya tanya sama saya telepon, ustaz itu salah. Dia tegur. Ada lagi ustaz, saya dengar Ustaz Khalid Basalam bilang gini, saya telepon dia lagi, salah. Oh saya rujuk. Beberapa kali dia seperti itu ya. Beberapa kali dia seperti itu ya. Maka saya berharap kemudian beliau di kemudian hari bisa lebih baik, bisa lebih berhati-hati. Kita pun ustaz terkadang demikian, terkadang kita kelepasan, terkadang kita interpretasi dalil dengan logika kita sendiri ternyata salah ya. Ya saya contohkan misalnya ini logika mungkin ada dalil menyebutkan tulang adalah makanan saudara kita dari golongan jin. Kalau golongan jin dapat tulang, maka dia akan mendapati daging yang begitu banyak. Allah jadikan di tulang tersebut banyak dagingnya. Kemudian mungkin dengan logika dia, kalau gitu jangan kita makan tulang, kasihan jin nanti nggak dapat makanan. Itu logika itu mungkin aja muncul dan itu salah. Dan itu apa? Salah, sehingga menimbulkan hukum tulang jangan dimakan, kasihan sama teman-teman kita golongan jin nanti nggak dapat makanan. Paham? Tapi itu logika yang salah dan itu terkadang muncul dalam diri saya pribadi juga. Ternyata saya berinterpretasi, ternyata saya salah ya. Ya, ada terkadang kita hati-hati, terkadang kita kelepasan dan tidak ada orang yang maksum ya. Ya, jadi saya ingatkan kembali kepada awal, bedakan antara ustaz-ustaz yang memang mereka sejak awal sudah di atas pemahaman salafus saleh, kita kenal cara pendalilannya, terkadang dia salah, ya wajar. Tapi ada orang sejak awal memang bukan mengikuti metode salafus saleh, ya itu memang lain cerita, itu versi lain ya, itu versi yang lain. Saya rasa antum paham akan hal ini. Badal umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat, udzur sakit, atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi, diharapkan perjalanannya ke Mekah. Badal umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pelaksana oleh Ustadz pembimbing yang berpengalaman. Satu pelaksana badal untuk 1 jiwa yang dibadalkan. Biaya 2 juta untuk 1 jiwa. Insya Allah amanah dan profesional.